Haleluya. Bapak terima kasih buat sore malam ini. Kami bersyukur so kami menemukan pribadi Yesus Kristus yang hidup untuk selama-lamanya. Pribadi yang luar biasa yang mengasihi kami dan yang mencintai kami. Kami tahu bahwa Yesus yang hidup itu ada di tengah-tengah kami sore ini dan siap memberkati kami. Berbicaralah dan berkati kami biar firman yang hidup itu yang mewarnai hidup kami sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Tuhan berkati. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Dan biarlah momen hari ini menjadi momen yang sangat penting, luar biasa. Sebab bersama orang percaya di seluruh dunia kita semua merayakan kebangkitan Kristus. Momen hari ini momen di mana setiap orang percaya memproklamirkan tentang Tuhannya yang tidak sama dengan Tuhan kepercayaan agama lain. Itu sebabnya kalau hari ini Anda bersuka cita, bersenang-senang karena Anda tahu bahwa Tuhan yang kita sembah hidup. Amin. Baik, saudara yang Tuhan kasihi, mari kita belajar firman Tuhan sore hari ini. Bersama-sama kita lihat sejenak di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, dan setelah itu nanti kita sambung dari kitab 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan selanjutnya. Kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5 mulai saya baca. Mereka sangat ketakutan. Mereka di sini adalah para wanita yang pagi-pagi menengok kubur Yesus membawa rempah-rempah. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, kedua orang itu adalah malaikat Tuhan. Mengapa kamu mencari Dia atau Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika masih di Galilea. Apa katanya? Yaitu bahwa anak manusia, yaitu Yesus Kristus, harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Kita sambung dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 yang ayat sering kali dibaca di saat hari raya Paskah. 1 Korintus pasal yang ke-15 saya akan baca buat saudara ayat yang pertama dan ayat selanjutnya. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan selanjutnya, saudara yang Tuhan kasihi, di dalam dunia ini yang paling sukar hidup itu bukan kalau kita cari uang. Cari uang itu tidak terlalu sukar. Di dalam dunia ini yang paling sukar buat kita bukan kalau kita cari jodoh, bukan. Di dalam dunia ini yang membuat kita sukar hidup bukan kalau kita cari tempat tinggal, cari pendidikan yang hebat, bukan. Semua tersedia.
yang paling sukar di dalam dunia ini, yang susah dan jarang ditemukan, bahkan sulit, bahkan tidak bisa dunia berikan, adalah mencari kehidupan untuk kekekalan. Yaitu kepastian hidup untuk kekekalan. Sekali lagi, cari uang tidak sukar, dunia menawarkannya. Cari jodoh tidak sukar, banyak, tinggal pilih. Cari tempat tinggal, tinggal pilih. Cari tempat usaha, tinggal pilih. Cari kampus, tinggal pilih. Cari kerjaan, tinggal pilih sesuai dengan keahlian. Dunia memberikan dan menawarkannya. Tapi persoalannya kalau Anda mencari kepastian hidup kekal, itu yang dunia tidak bisa berikan. Di saat dunia tidak bisa berikan, Kristus datang memberikannya kepada dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengerti kebenaran sore hari ini. Ini loh berkat yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat Paskah sore hari ini. Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Jadi jemaat di Korintus itu dibuka, gereja di Korintus dibuka oleh Paulus selama 18 bulan, kurang lebih 2 tahun. Setelah dibuka oleh Paulus, ditinggalkanlah sama Paulus. Jemaat di Korintus itu jemaat yang kalau di Indonesia seperti di Jakarta, Korintus itu ada di suatu wilayah Yunani yang daerah metropolitan, ada banyak orang pintar, ekonominya bagus dan lain sebagainya, orang pintar di sana banyak, tapi sayangnya dosa dunia masuk ke dalam gereja, pengaruh kepercayaan Yahudi masuk ke dalam gereja dan lain sebagainya. Salah satu paham yang masuk ke dalam gereja adalah meragukan kebangkitan Kristus dan orang percaya. Jadi di jemaat di Korintus itu beberapa orang ragu apakah benar bahwa orang mati itu dibangkitkan. Apakah benar kita akan mengalami kebangkitan seperti Kristus? Kepada jemaat yang ragu-ragu itulah Paulus mengirim surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia berkata begini. Sebab yang sangat penting, ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Paulus tidak mengatakan berkat itu tidak penting. Paulus tidak mengatakan jabatan itu tidak penting. Bukan. Tapi Paulus mengatakan bahwa yang namanya Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, itu lebih penting dibanding sekedar orang sakit sembuh. Pengampunan dosa oleh Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib itu lebih penting dari masalah makan dan minum. Itulah sebabnya Paulus berkata, ini loh yang penting, yang paling penting dalam kekristenan. Aku sampaikan kembali, jangan sampai kamu bimbang terhadap Kristus. Apa yang penting? Yang sangat penting adalah Kristus yang telah mati menebus dosa kita orang-orang yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua yang penting yang Paulus ingatkan. Dan tidak boleh tidak untuk dipercayai. Harus dipegang sungguh-sungguh dan tidak boleh diragukan. Bahwa ia Yesus yang dikuburkan. Bahwa ia yang dibangkitkan juga pada hari yang ketiga. Sesuai dengan firman Allah. Saudara, kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, saudara membaca pelayanan-pelayanan para rasul di dalam kitab Perjanjian Baru. Para rasul jarang bicara berkat jasmani. Para rasul jarang berbicara tentang yang namanya berkat-berkat yang sifatnya kehidupan kemegahan dunia ini. Para rasul tekanannya adalah Kristus bangkit dan memberikan hidup dan pengharapan yang pasti. Itu tekanannya. Kenapa? Karena kalau Kristus mati dan tidak dibangkitkan, maka kita sama dengan orang-orang yang sedang beragama, menganut sebuah kepercayaan yang di dalamnya tidak ada kepastian hidup. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita belajar berkat-berkat Tuhan lewat kebangkitan Kristus
di dalam Paskah sore hari ini. Malaikat juga berkata, kamu mengapa cari Yesus? Dia nggak ada di antara kamu, dia sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari kita belajar hal yang pertama dari peristiwa kebangkitan Kristus. Ternyata kebangkitan Kristus tidak saja berbicara Kristus menang atas maut atau Kristus telah mengalahkan kematian. Tetapi hal yang pertama yang kita mau belajar sore hari ini adalah kebangkitan Kristus berbicara tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Boleh diklik materi kita. Kebangkitan Kristus itu berbicara tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau saudara membaca Alkitab, saudara akan temukan sebenarnya kebangkitan Kristus dengan mengenakan tubuh kemuliaan, itulah tujuan daripada kehidupan hidup selama di dalam dunia ini. Jadi tubuh kebangkitan itu adalah tujuan dari Kristus di dalam kebangkitannya. Jadi sekali lagi, kebangkitan Kristus tidak saja berbicara tentang kemenangannya atas dosa dan maut, tetapi kebangkitan Kristus berbicara tentang kebangkitan tubuh dan tidak saja kematiannya. Kebangkitan Kristus itu adalah hal yang sangat penting karena berkaitan dengan kekekalan bersama dengan Kristus. Kalau kematian menjadi tujuan akhir daripada kehidupan, maka semuanya akan berakhir di kubur. Mari saya jelaskan buat saudara. Begini artinya, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20, ayat yang ke-19, ayat 20, kita mulai baca. Saya mau terangkan bagi Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti mau datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang, saya ulangi, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pertanyaan 23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, ayat ini mau sampaikan begini. Jadi kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, tidak saja berkatnya kepada Kristus mengalahkan maut dan memperoleh kemenangan dari kematian dan dosa. Tetapi kenapa Kristus bangkit mengenakan tubuh kemuliaan? Kenapa? Yesus membicara begini, saya Kristus yang telah mati dan bangkit mengenakan tubuh kemuliaan. Saya ini yang sulung dan setiap orang yang menjadi milikku akan mengalami kebangkitan yang sama dan mengenakan tubuh kemuliaan yang sama. Jadi yang namanya kematian itu bukan tujuan akhir hidup. Tujuan kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Itu yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberikan sebuah nilai dan makna buat kita, bahwa yang namanya kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian hanyalah sebuah proses di mana pada akhirnya kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya seperti Kristus, yaitu tubuh kemuliaan. Coba saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11.
Apa yang Yesus katakan tentang kehidupan kemuliaan itu? Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Disambung kitab Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-39. Yohanes pasal 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sekali lagi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus memberikan sebuah nilai tersendiri dari sebuah pengajaran yang penting dalam kekristenan. Kalau Kristus sudah dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, Alkitab berkata, selama kita hidup dan melihat Kristus dan menjadi percaya, kita akan dibangkitkan dan mengalami kehidupan yang sama seperti Kristus. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, sayalah, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang mati, tidak mati selama-lamanya, tapi dia akan bangkit dan mengalami kehidupan. Saudara yang Tuhan kasihi, di manakah kita mendapatkan kepastian akan harapan hidup sesudah mati dan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan, kalau bukan di dalam kekristenan? Pernahkah saudara mendengar atau pernahkah Anda belajar sebuah kisah cerita yang menarik, bahwa dari apa yang Anda pelajari, Anda dengar menjanjikan kepastian hidup sesudah kematian? Pernahkah Anda mengikuti sebuah kepercayaan, atau pernahkah Anda mendengar dari seorang nabi yang pernah hadir di bumi ini, atau tokoh kepercayaan manapun yang pernah hadir di bumi ini, yang memberikan kepastian hidup sesudah kematian? Menurut hemat saya dan paham saya, tidak ada. Tetapi Kristus hadir. Dia berkata, saya ini kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa menjadi milikku, dia akan seperti aku. Walaupun dia mati, dia akan hidup dan hidup seperti aku hidup. Kita berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi hidup yang sesungguhnya itu sebenarnya, kalau kita mau mengerti, bukan hidup dalam dunia yang sesaat ini Pak Bu. Hidup yang sesungguhnya yang Yesus desain itu adalah hidup sesudah kematian. Itu lebih penting sekedar hidup kita selama 80 tahun di bumi ini sebenarnya. Mari kita pahami ini. Kalau Yesus menganggap hidup dalam dunia lebih penting dibanding kekekalan, Yesus akan mendesain kehidupan di bumi ini begitu bagus dan mantap. Betul. Tapi bagi Kristus, dia datang ke dalam dunia ini untuk memberikan tebusan dosa bagi kita, supaya kita layak berjumpa dengan Allah di dalam kekekalan. Itu maksud. Yesus ada dalam dunia ini dan dia mati dan bangkit, supaya orang-orang percaya pada akhirnya mengikuti sesuai dengan urutan bahwa Yesus bangkit yang sulung, dan selanjutnya setiap orang percaya dibangkitkan sesuai dengan urutannya. Jadi Paskah itu berbicara hidup yang sesungguhnya
adalah kehidupan sesudah kematian. Itu sebabnya kita tidak perlu takut mati. Ya, mati buat kita bukanlah momok. Mati itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang menakutkan buat orang yang tahu. Tapi buat saya nanti dulu mati. Sebab masih banyak tanggung jawab lah ya. Ya saya bilang sama Tuhan, saya urutan agak belakangan sedikit lah. Bukan saya takut mati, bukan, tanggung jawabnya masih banyak. Itu aja. Ya kalau bisa ya diolor-olor sedikit lah gitu kan. Ada banyak orang takut mati. Dengan berbagai macam cara dia mencoba untuk ya merawat hidupnya. Boleh-boleh saja dan tidak salah, baik-baik saja. Ada menganggap orang kalau sudah tua sampai umur lebih dari 70-80 tahun sesuatu yang membanggakan dan seolah-olah kok mantap begitu ya. Belum tahu kalau sebenarnya kalau orang semakin tua Alkitab berkata kebanggaannya itu adalah apa? Penderitaan dan kesusahan gitu sebenarnya saudara. Ya memang hidup tuh seperti itu. Sekali lagi lewat Paskah hari ini Tuhan menyatakan kepada kita bahwa ada kepastian hidup sesudah kematian. Dan kepastian hidup sesudah kematian itu hanya ditawarkan oleh Yesus Kristus Tuhan yang memang bangkit dari kehidupan. Saudara, apa sih bedanya Yesus, Nabi Isa dengan nabi-nabi yang lain dalam dunia ini? Apa bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh kepercayaan yang lain? Samanya adalah sama-sama dilahirkan, betul. Dan sama-sama mati. Tapi dari nabi dan tokoh segala kepercayaan belum pernah ada yang dibangkitkan. Kecuali siapa? Yesus Kristus Tuhan. Wow, luar biasa. Kita punya Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Buat saya hidup dalam dunia ini penting untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Tapi hidup sesudah kematian sebenarnya punya nilai yang lebih penting dari sekedar 80-90 tahun di bumi ini. Karena hidup bersama dengan Kristus. Sekali lagi, siapakah yang menjamin, yang bisa memberikan kepastian tentang hidup yang kekal bersama dengan Allah. Kecuali Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah pada hari ini. Itu berkat yang pertama. Berkat yang pertama yang kita pelajari dari kebangkitan Kristus, ternyata pada akhirnya setiap orang percaya akan mengikuti dari kebangkitan kesulungan Kristus. Dan kita orang-orang percaya akan mengalami tubuh kemuliaan bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Yang kedua, mari kita baca bersama-sama kitab Kisah Para Rasul. Inilah berkat yang kedua dari Paskah. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-29. Kebangkitan Kristus berkatnya tidak saja berbicara tentang kepastian terhadap kekekalan bersama dengan Allah. Tetapi yang kedua, kebangkitan Kristus menjadi dasar atau pondasi kekristenan dan gairah buat kita gereja Tuhan dalam pelayanan dan bagi kita orang-orang percaya di saat menjalani kehidupan. Ayat 29 dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ini peristiwa murid-murid Yesus, para rasul setelah mengalami hari Pentakosta. Dan yang kita baca ini adalah Petrus dengan keberaniannya berkhotbah di depan banyak orang. Dan khotbahnya berkata begini, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia, Daud, telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah
bahwa ia akan mendudukkan seseorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Pasal 4. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan selanjutnya, saudara yang Tuhan kasihi, jemaat mula-mula bergairah memberitakan Injil itu karena Kristus mati dan bangkit. Semangat Petrus berkhotbah berapi-api itu karena Petrus meyakini dan menjadi saksi yang hidup bahwa Kristus yang dibicarakan itu hidup. Jadi pada waktu Petrus berkhotbah, dia menyampaikan sebuah sejarah di antara orang-orang Yahudi. Dia berkata begini, saudara dengarkan saya. Kita punya bapak leluhur namanya Daud. Daud itu dulu mati sampai sekarang tetap mati. Dan kuburannya masih ada sampai sekarang. Tetapi lewat Daud Tuhan berbicara bahwa pada akhirnya nanti akan ada seorang Mesias yang mati tetapi fisiknya, tubuhnya tidak binasa, tidak busuk. Dan terjemahan lain dikatakan tidak busuk. Dan Mesias itu dibangkitkan. Dan Allah lah yang membangkitkannya. Jadi Petrus berkhotbah mengutip sejarah apa yang pernah Daud sampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa suatu saat ada Mesias yang hadir. Dia mati dan dibangkitkan. Dan kebangkitannya dengan tubuh kemuliaan. Kalau saudara membaca kisah para rasul, khotbah-khotbah para rasul, dan berita-berita Injil yang disampaikan oleh orang-orang percaya pada waktu zaman itu, tidak pernah menyinggung yang namanya Yesus itu lahir di mana. Terus khotbahnya tidak pernah menyinggung Yesus bikin mujizat dengan mendetailnya seperti tulisan dalam kitab Injil. Nah, kisah para rasul dan kitab-kitab selanjutnya melengkapi seluruh kitab dan menggenapi seluruh kitab. Para rasul berkata, Yesus yang kamu salibkan, Yesus yang kamu hina, Yesus yang kamu bunuh hai orang-orang Yahudi, Yesus jugalah yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Jadi dasar kekristenan, dasar gairah orang Kristen jemaat mula-mula itu bukan pada mujizat, Pak Bu. Dasar gairah pijakan kekristenan mula-mula itu dasarnya adalah Yesus yang kusembah, Yesus yang diberitakan Petrus, Yesus yang diberitakan oleh jemaat mula-mula, Yesuslah yang hidup di antara orang yang mati. Hebat. Bapak Ibu, kekristenan akan menjadi tak berdaya. Kekristenan akan menjadi tidak punya kekuatan, power, kekuatan yang luar biasa. Di saat kekristenan memberitakan Tuhan yang mati. Petrus bergairah, para rasul bergairah, jemaat mula-mula bergairah, gereja Tuhan di sepanjang zaman bergairah. Kenapa? Dasar kekristenan adalah dasar bahwa Kristus yang disembah adalah Kristus yang hidup untuk selama-lamanya. Hebat. Saudara sekali lagi, kalau Daud saja, bapak dari bangsa pilihan Allah, dan mati dan belum dibangkitkan sampai hari ini, kata Alkitab, apatah lagi yang bukan nabi pilihan Allah.
Apatah lagi yang menyebut dirinya nabi tanpa nabi yang disahkan oleh Allah. Di dalam dunia ini, orang yang punya kepercayaan kepada yang mati saja, saya perhatikan bergairah dengan begitu luar biasa. Di dalam dunia ini kan banyak kepercayaan, saudara. Dan ada banyak yang dipercaya itu adalah Tuhannya adalah banyakan mati dan belum pernah hidup. Jangankan hidup, angkat kepala aja belum pernah. Tapi kepada orang-orang yang Tuhannya mati yang belum pernah bangkit, mereka sangat bergairah melayani. Bahkan berani mati buat Tuhannya yang mati. Harusnya kita ini punya Tuhan yang hidup, harusnya gairah kita lebih dari mereka. Amin. Harusnya begitu dong. Harusnya begitu. Betul dong? Iya. Mereka berjalan tanpa pengharapan yang pasti saja bergairah. Mereka berkorban banyak kepada yang sifatnya belum pasti saja bergairah. Harusnya apalagi kita harus lebih bergairah dong, harusnya begitu. Halo? Mereka punya Tuhan, punya. Tuhan mereka punya mata, punya, tapi nggak bisa berkedip. Mereka punya Tuhan, punya. Punya telinga Tuhannya, punya, tapi nggak bisa mendengar. Apakah pengikutnya bergairah? Bergairah. Apakah Tuhan mereka ada? Ada. Di mana? Yang nggak tahu di mana. Mereka yang nggak tahu Tuhannya di mana saja bergairah. Apatah lagi kita harus lebih bergairah. Karena Tuhan kita tempatnya jelas di surga dan di hati kita. Harus begitu itu. Halo? Iya dong. Coba lihat kepercayaan lain di Indonesia ini. Coba lihat. Mereka menyembayangi sesuatu. Mereka berdoa kepada sesuatu yang gak jelas saja mereka bergairah. Mereka percaya kepada pribadi yang tempatnya gak jelas. Doanya dijawab dan tidak juga gak jelas saja mereka bergairah untuk sembahyang dan berdoa. Apatah lagi harusnya kita orang-orang percaya harus lebih bergairah. Halo? Iya. Tuhan mereka tidak pernah menjamin masa depan yang terberkati. Tuhan mereka tidak pernah menjamin masa depan yang pasti. Mereka pun bergairah. Harusnya kita lebih bergairah. Karena Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji memberkati. Tuhan berjanji menambah-nambahkan. Tuhan berjanji mengangkat kita. Harusnya lebih bergairah hidup seperti itu. Halo? Harusnya bagi kita orang-orang percaya tidak boleh hidup ini pesimis. Ya udahlah begini aja lah. Kalau Tuhan Anda mati bolehlah Anda bilang begitu. Ya udahlah mau ngapain lagi, udah dari sononya begini. Saya awal bulan, pertengahan bulan kemarin saya pergi ke Banyuwangi. Dan saya ketemu dengan keluarga saya, mampir 2 jam di rumah. Saya mampir 2 jam, datanglah kurang lebih keluarga kumpul. Kurang lebih ada 10 lebih orang kumpul. Dan mereka bilang begini, wah untung ini memang takdirnya memang hidupnya baik dibanding yang lain. Takdirnya memang nasibnya baik. Pokoknya anaknya Pak Min ini yang namanya untung ini benar-benar untung benar. Nasibnya baik, dari sononya itu baik. Adiknya ini nasibnya kurang baik. Semua orang bicara nasibnya baik. Terus saya tertawa, tersenyum. Saya bilang, ya terima kasihlah kalau Anda tahu bahwa nasib saya baik. Tapi buat saya bukan nasib yang membuat saya baik. Dan saya tidak percaya nasib. Saya bilang begitu. Iyalah kamu kan lain, saya kan percaya nasib. Iya makanya nasib kamu semua rusak. Saya bilang begitu. Nasib kamu ini pada nggak jelas karena Tuhan kamu nggak jelas. Nasib kamu ini pada susah karena Tuhan kamu pun susah. Bagaimana Tuhan mau berkati kamu, orang Tuhan kamu aja masih minta-minta sama kamu.
Jadi KKR lah 1 jam di tengah-tengah keluarga saya. Akhirnya semua berkata begini, kesimpulannya begini. Udahlah, jangan lawan untung. Dia nasibnya baik, beda sama kita. Terus saya rasanya bilang sama mereka, ya bagaimana kamu ini menaruh kepastian hidup? Orang Tuhan kamu aja nggak pasti tempatnya di mana, selamat atau tidak, hidupnya seperti apa, orang nggak pasti kok. Dengar ya, orang tua saya yang model begitu saja Tuhannya nggak pasti, keselamatannya nggak pasti. Wah kalau hari-hari raya keagamaannya mereka bergairah sekali. Mereka rela hutang untuk sebuah persembahan. Bergairah banget gitu. Harusnya sekali lagi, kalau kita ini orang Kristen tahu Tuhan kita hidup, di dalamnya ada kepastian, harusnya kita lebih bergairah dibanding mereka. Harusnya kita hidup tidak boleh selalu pesimis. Apapun pergumulan, pasti selalu ada jalan keluar. Harusnya begitu bro, sis. Nggak boleh kita putus asa, tiap hari putus asa. Tiap hari hanya mengeluh, tiap hari hanya sedih, tiap hari hanya berkata, oh Tuhan, Tuhan. Kok Tuhannya itu kok memelas amat gitu loh. Hei, Tuhan Anda hidup. Di dalamnya ada kepastian. Saya berharap setiap orang percaya kita seperti para rasul, seperti jemaat mula-mula. Dasar kekristenan itu hidup. Kepala gereja kita hidup. Petrus bersemangat, dia tidak takut dengan orang Yahudi. Dia enggak takut dengan pengawal dari tentara-tentara Israel, tentara Romawi, enggak takut. Dia selalu berkata, aku yang kuyakini, yang kutemui. Aku jumpa Yesus hidup di pantai di Galilea. Aku jumpa Yesus hidup, murid-murid yang lain dijumpa di Emmaus. Murid-murid yang lain jumpa di ruangan yang tertutup. Mereka semua orang-orang percaya, mereka jumpa Yesus kok. Jadi nggak mungkin kami nggak bicara Yesus yang hidup. Kami bergairah karena Yesus hidup luar biasa. Saya hanya berpikir kalau Yesus mati dan tidak dibangkitkan, kekristenan sudah tidak ada artinya. Dan jangan-jangan sudah nggak ada kekristenan. Dan kalau toh ada, jangan-jangan tidak diikuti oleh banyak orang. Dan tidak memberikan pengharapan. Dan setiap orang yang mati di dalam Kristus, dia mati tidak pernah bangkit karena Kristus tidak pernah hidup. Inilah hebatnya kekristenan. Inilah bedanya kekristenan. Kalau Yesus yang bangkit menjadi dasar gairah hidup kita. Gairah orang-orang percaya dalam Alkitab. Kami berharap, hamba Tuhan berharap. Ini juga menjadi gairah kita menjalani hidup. Bahwa Kristus yang kusembah hidup untuk selama-lamanya. Yang terakhir. Mari baca kembali dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita kembali pada dalam kitab 1 Korintus 15. Ayat yang ke-12 saya mulai baca buat saudara. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Inilah persoalan di jemaat di Korintus. Karena tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata pendusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah dibangkitkan, telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus,
maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara yang telah meninggal. Dan selanjutnya Paulus terus menekankan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan saya berjerih lelah tidak ada artinya. Kalau Kristus yang kami beritakan dan dikatakan dia dibangkitkan oleh Allah, padahal Allah tidak membangkitkan, kami ini penipu, pendusta, dan kamilah pembohong besar di dunia ini. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara membaca renungan di Warta Gereja, kebangkitan Kristus itu masih diragukan sampai hari ini oleh banyak kepercayaan. Ada banyak orang berkata, ada banyak kepercayaan berkata yang dibangkitkan itu bukan Kristus. Pada waktu Yesus dikejar ke Getsemani, itu Yesus langsung diangkat ke surga. Dan yang disalibkan itu orang yang mirip dengan Yesus, ada yang bilang begitu. Ada orang yang bilang begini, yang disalibkan itu Yudas yang kurang ajar, Yesus diangkat ke surga. Yudas menanam benih yang tidak baik, maka Yudas menuai yang tidak baik, mati disalib. Ada juga penemuan arkeologi berkata Yesus itu mati benar dan tidak bangkit karena tulang belulangnya telah ditemukan. Itu kata orang-orang di luar sana. Tetapi kata Alkitab, kembali kepada Alkitab, Yesus benar-benar bangkit. Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Mari kita pahamin. Paulus berkata kalau kamu tidak meyakini Yesus bangkit, percuma kamu jadi orang Kristen. Karena kamu percaya kepada Kristus hanya kepada hal-hal yang sifatnya sesaat di bumi ini saja. Kalau Yesus hanya menawarkan sifat sesaat di bumi ini saja, nggak ada artinya keagamaan. Karena keagamaan itu bukan sifatnya sesaat di bumi. Agama itu, kepercayaan itu harus berbicara tentang kekekalan sesudah mati. Itu baru benar. Kalau Kristus hanya di bumi ini menjamin kehidupan, tidak sampai kepada kekekalan dan dia tidak dibangkitkan. Wow. Kita nggak ada bedanya dengan mereka. Kita orang-orang yang paling malang di bumi ini. Itu sebabnya hari ini melangkahlah dengan pasti. Jangan ragu, yakini bahwa hanya di dalam Kristuslah ada kebangkitan. Menjadi Kristen itu bukan memeluk kepercayaan yang sia-sia. Menjadi Kristen adalah memeluk kepercayaan yang menyatakan kita menyembah Allah yang hidup dan untuk selama-lamanya. Amin. Wow. Sesudah Yesus bangkit, masih banyak orang yang berjumpa dengan Yesus. Salah satunya adalah Paulus. Saya sendiri pernah bermimpi berjumpa dengan Yesus 2 kali. Bukan bermimpi, setengah sadar. Berjumpa. Ada banyak orang berjumpa dengan Yesus. Jadi saudara, jarang orang berjumpa dengan Nabi masuk surga. Tapi banyak orang masuk surga berjumpa dengan Yesus. Hebat. Itu sebabnya sekali lagi Paulus menekankan kekristenan itu benar. Sayalah saksinya. Dan semua orang percaya adalah menjadi saksi. Malam ini kita mau melangkah pulang dengan kepastian. Dengan kepala yang terangkat dan berkata, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan agama yang kupercayai, jaminan untuk kami berjumpa dengan Kristus sampai kepada kekekalan. Kiranya firman memberkati kita dan kita bergairah karena di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.
Kita angkat pujian yang tadi, rap yang kedua, bait yang kedua. Haleluya, Yesus sudah menang, putuskan kuasa kematian. Haleluya, dia